Berita mengejutkan, menyedihkan, sekaligus mengerikan. Seorang anak kelas 2 SD di Kabupaten Indragiri Hulu, catat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, meninggal dunia oleh karena dibully, dikeroyok teman-teman satu sekolahnya hanya karena alasan dia beda suku, beda agama dengan teman-temannya. Ya, kebetulan anak tersebut adalah anak kami, ya, suku Batak, ya. Anak tersebut adalah anak dari Gimson Butar-Butar, ya, dan juga ibunya Margasi Barani, ya. Dan kebetulan juga mereka ini beragama Kristen, ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Ya, karena sudah ada beberapa media massa yang sudah menyiarkan dan juga mempublish berita tersebut, ya. Ternyata di Riau nggak ada habis-habisnya, ya, nggak ada habis-habisnya intoleransi. Ini harus jadi pusat perhatian ini, ya. Bapak Gubernur, minta maaf kalau kemarin kalian minta suara bukan hanya kepada orang Jawa saja, bukan hanya kepada Melayu saja, bukan hanya kepada orang Minang saja, tapi kau juga minta suara daripada orang Batak, kan? Ini harus menjadi perhatianmu, Bapak Gubernur Abdul Wahid, ya. Jadi saya minta juga kepada Bapak Bupati Indragiri Hulu, ini juga menjadi perhatian khusus, Pak, ya. Sampai kapan negara ini harus bergumul dan bergelut dengan yang namanya intoleransi? Mau kapan majunya kita? Ternyata Riau salah satu provinsi primitif. Maaf saya katakan provinsi primitif. Karena apa? Karena masih ada intoleransi terjadi di Provinsi Riau, ya. Nggak bisa kau salah-salahkan begitu. Kenapa nggak bisa disalahkan? Ya, coba bayangkan kalian, intoleransi juga dialami oleh seorang anak kecil karena beda agama, beda suku. Ya, ingat, yang melakukan tindakan tersebut adalah anak-anak. Anak-anak dari mana tahu mereka itu punya sikap intoleran kalau bukan dari orang-orang dewasa, kalau bukan dari orang tua, kalau bukan dari masyarakat, atau bahkan juga mungkin kalau bukan dari sekolah. Ya, itu dia. Apa sih yang kalian tanamkan? Pihak sekolah, masyarakat, orang tua, pelaku. Kalau nggak salah itu katanya pelakunya ada sekitar 5 orang. Kurang ajar kalian. Kalian masih mempraktekkan praktek-praktek intoleransi. Sementara kita semua sedang bergelut dengan yang namanya pendidikan, bergelut dengan yang namanya cari makan, bergelut dengan yang namanya bagaimana membangun bangsa ini. Kalian asik saja merasa bahwasanya agama kalian paling benar, suku kalian paling benar. Kurang ajar kalian. Ya, ini harus ditindak tegas ini, Bapak. Ya, Bapak Bupati Indragiri Hulu, ya, siapapun nama Anda, nggak perlu ku kenal kau. Yang penting provinsi gubernurnya itu adalah Bapak Abdul Wahid. Dan saya tahu, ya, suku Batak juga banyak dukung Bapak. Maaf, saya harus bicara keras dan saya keberatan, ya, dengan meninggalnya anak kami ini. Ya, apapun yang namanya praktek intoleransi, baik itu terjadi kepada orang Batak, kepada orang Jawa, kepada orang Padang, kepada orang Aceh, kita akan sama-sama bersuara dan juga kita akan sama-sama memeranginya. Ini bukan karena kejadian hanya terjadi kepada orang Batak saja, makanya Opung Parbelak bersuara. Tidak. Ini berlaku kepada semuanya. Jangan sampai ada intoleransi terjadi di berbagai tempat di bangsa ini. Ya, itu juga, ya. Jangan mentang-mentang mayoritas kalian suku di sana dan juga mayoritas agama kalian di sana, suka-suka kalian dengan kaum minoritas. Memang betul ini anak-anak, tapi ingat, anak-anak tidak akan pernah berbuat sesuatu yang tidak pernah ditirunya karena ada, ya, tindakan meniru dari anak-anak, dari orang tua, masyarakat, guru, atau mungkin juga pemuka-pemuka agama di situ yang menebarkan kebencian. Hati-hati, ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya, ya, intoleransi
itu akan menciptakan cikal, ya, akan membuat anak-anak itu akan menjadi cikal bakal kaum-kaum intoleran juga nanti di masa dewasanya. Ya, itu dia. Ini tidak, ya, bukannya bilang apa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah kenyang berita bagaimana Riau, ya, gereja ditutup, gereja A, gereja B di kabupaten ini, di kabupaten itu. Kurang ajar kalian. Nggak bisa diterima, ya, nggak bisa diterima. Begitu juga kalau di Sumatera Utara. Jujur, kalau ada orang yang beragama Islam, katakanlah di daerah Tobasa, di daerah Humbang Hasudutan, di daerah Toba, di daerah Tarutung, Tapanuli Utara, ya, aku pasti juga akan bersuara kalau memang ada praktek-praktek intoleran yang dialami saudara-saudara kami beragama Islam. Ya, kalau misalnya pun juga di kami mayoritas Batak, ya, ada sikap intoleran yang ditunjukkan oleh kami masyarakat Batak terhadap orang Jawa, atau mungkin juga orang Aceh, atau mungkin juga orang Padang, yang katakanlah minoritas di daerah kami juga akan bersuara. Kurang ajar kalian. Coba dulu pemerintahnya ini, pemerintah daerahnya ini. Kadang-kadang bukannya bilang apa, pemerintah daerah pun juga kadang-kadang mendukung sikap-sikap intoleransi. Sama seperti yang di kabupaten apa itu? Di daerah Banten, ya. Di daerah Tangerang Selatan kemarin itu. Ketua RT-nya sendiri melakukan persekusi terhadap mahasiswa yang berasal daripada NTT ketika mereka melakukan doa rosario. Ya. Ini kan sangat gawat, ini sangat bahaya, ya. Bapak Presiden, Bapak Prabowo, ya, dan juga Bapak Gibran Wakil Presiden, ya. Saya tahu Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran, ya, adalah orang yang sangat anti dengan intoleransi, ya. Saya sudah melihat bagaimana Wakil Presiden kita, ya, memerangi yang namanya intoleransi ketika beliau menjadi wali kota Solo, ya. Dan ini video saya akan teruskan ke orang-orang yang ada di lingkaran beliau. Ya, saya akan usahakan video ini sampai. Ya, biar tahu rasa itu bupati, biar tahu rasa juga gubernur. Tidak ada tindakan pencegahan setelah ada kejadian, repot kalian semuanya. Setelah ada kejadian baru kalian semuanya bikin pembelaan. Enggak aja kalian. Mau sampai kapan di Riau terjadi seperti itu? Kemarin begitu juga di daerah Sulawesi, ya, ada yayasan Kristen yang dilarang berdiri di sana oleh karena mayoritas masyarakat di sana bukan beragama Kristen. Kita negara apa sih? Kita negara Pancasila. Kita negara apa sih? Kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Kita negara apa? Kita negara yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan masyarakatnya, ya, untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Gitu. Ini dengar cerita katanya, ya. Ini si anak, ya, inisial KB yang marga Butar-Butar ini, yang masih berusia sekitar 8 atau 9 tahun, ya. Beberapa kali pulang sekolah, ya, kadang dia mengeluhkan sakit perut, ya, kadang dia mengeluhkan sakit di bagian badan yang lainnya, ya. Kadang-kadang dia itu pulang bersepeda kempes. Ternyata satu ketika, ya, anak kami ini ternyata pulang cepat, pulang sekolah, ya. Ya, dia berbohong kepada orang tuanya, katanya pulang cepat karena ada acara di sekolah. Ternyata dia takut. Karena apa? Karena dia sering dibully oleh teman-temannya yang beda usia, beda kelas. Dia ini kelas 2 SD. Dia harus berhadapan dengan beberapa orang anak kelas 6 SD. Beda tenaga anak kelas 6 SD, beda tenaga anak kelas 2 SD. Kalau kelas 2 pukul kelas 2, ya, itu bisa dikatakan ya masih imbang lah, ya. Pukulannya juga tidak terlalu keras. Tapi kalau anak kelas 6 SD itu bukan anak-anak lagi. Itu sudah memasuki fase remaja. Dan tenaganya bisa dikatakan 3 kali lipat lebih besar daripada anak kelas 2. Yang mukul, yang bully bukan cuma 1 orang, 5 orang. Dan ini harusnya juga orang tuanya harus ditindak tegas. Kalau memang tidak ada penjara untuk anak-anak, orang tuanya juga harus diproses. Kurang ajar seperti ini, ya. Jadi waktu itu dia pulang cepat karena dia ketakutan, ya. Ternyata setelah diselidiki, ditanyalah sama temannya si KB ini, kenapa tidak sekolah? Ya, sebetulnya Pak,
ini si KB ini apa namanya dikeroyok sama teman-teman satu sekolahnya ya. Jadi mungkin hari pertama kedua itu didiamkan, tapi hari ketiga dilihat anak kami KB ini sudah mengeluhkan sakit di bagian di bawah pusarnya ya, di bagian perutnya itu bengkak gitu ya. Akhirnya mereka larikan ke rumah sakit, orang tua dari KB ya. Ya tulang kami tulang, setabi tulang ya alana auto buni berputar-putar loh. Jadi saya disangkap di tulang nami dangi. Jadi minta maaf ya kalau terbawa emosi ya tulangnya, tapi memang semua harus kita apa namanya harus kita gaungkan ini biar mereka semua tahu bahwa masih ada praktik-praktik intoleransi di bangsa ini. Jadi ya anak kami ini, ya aku sebutkan anak kami ini aja lah. Harusnya aku menyebutkannya dalam Batak ini tulang kami gitu, tulang naposo ya. Jadi anak kami ini KB ya dibawalah ke rumah sakit, dirawat. Aku masih tonton videonya itu, masih tonton videonya ketika dia dirawat ya, ketika mau makan nggak bisa, mau minum nggak bisa. Aku masih ingat itu 2 hari yang lalu ya. Cuman aku nggak nge karena aku mikirnya itu paling video lama gitu ya. Aku karena gini, kalau ada hal-hal terjadi ya, kekerasan terhadap anak dan juga kekerasan terhadap perempuan ya, itu adalah sesuatu yang memantik emosi ya, itu dia. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa aku tonton video itu sampai habis, ternyata KB ini meninggal ya, masih sempat dirawat ya. Nah, ternyata tidak tertolong lagi ya, mungkin karena memang benturan yang sangat keras, organ bagian dalamnya terganggu ya, dan juga dia itu sempat katanya muntah-muntah mengeluarkan lendir bercampur darah ya. Coba bayangkan kalian ya, anak kelas 2 SD sakit bagian tubuhnya dan juga mengeluarkan lendir, muntah mengeluarkan lendir dan juga bercampur darah ya. Ini artinya apa? Artinya ada luka bagian dalam ya. Itu dia, ini yang menyebabkan kematian daripada anak kami KB ya. Itu dia. Jadi ini juga harus menjadi perhatian dari menteri ya, dari kementerian ya, dari Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Hal-hal seperti ini yang berbau bullying ya, yang berbau perundungan ini harus menjadi pusat perhatian. Menteri kemana aja kau? Minta maaf ya. Berapa kali kejadian di sekolah pembulian ya, baik terhadap guru, baik terhadap siswa. Kalian kemana aja selama ini? Ya, kalian itu terlalu santai kerja kalian itu. Gak kalian pikirkan keselamatan anak-anak. Gak ngerti aku. Dan juga Kementerian Agama, tolong dulu ini menjadi perhatian juga ini. Ya, jangan sampai ada satu agama merasa lebih berkuasa daripada agama yang lain. Ya, ini juga kepada Bapak Presiden, minta tolong Bapak, supaya jangan ada satu suku merasa lebih hebat daripada suku yang lain. Nggak boleh begitu. Jadi pada intinya maaf ya, berarti di Riau ini ternyata masih banyak daerah-daerah primitif ya. Daerah primitif, terserah kalian mau marah sama aku atau enggak. Karena apa? Ya, hanya orang-orang primitif lah yang tidak tahu bagaimana hidup bertoleransi. Hanya orang-orang primitif lah yang tidak tahu bagaimana caranya saling menghargai. Hanya orang-orang primitif lah yang tidak tahu bagaimana caranya menjalin komunikasi yang baik antara satu suku, satu agama dengan yang lainnya. Ya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya, ada istilah kaum minoritas mayoritas. Kalau bisa jangan ada lagi kaum minoritas mayoritas lagi. Di Singapura tidak ada seperti itu. Malaysia nggak pernah ada seperti itu. Negara-negara lain nggak pernah ada seperti itu. Mayoritas, minoritas, mayoritas, minoritas. Bahasa kalian itu terlalu hebat. Mayoritas, mayoritas, minoritas, minoritas. Memangnya sekarang kutanya dulu sama kalian. Memang yang membangun bangsa ini cuma satu agama tertentu? Memang yang membangun bangsa ini cuma satu suku tertentu? Tidak. Orang Batak juga punya hak hidup di bangsa ini. Orang Kristen juga punya hak hidup di bangsa ini. Orang Hindu juga punya hak untuk berkarya di bangsa ini. Orang Buddha begitu juga. Punya hak. Macam-macam kalian. Kurang ajar, ada tuh intoleransi seperti itu. Ini hal-hal yang gak bisa didiamkan ini. Minta maaf ya. Aku tidak mau mengatasnamakan siapa-siapa. Aku hanya mengatasnamakan pribadi diri sendiri. Ya. Opung Parbelak mengatasnamakan pribadi sendiri. Makanya kalian lihat aku serba hitam semuanya. Ya.
Aku hanya ingin mengucapkan kepada tulang kami, ya, Butar-Butar, Nantulang, Borusi Barani, ya, aku beserta keluarga dan juga teman-teman follower-follower Opung Parbelak ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk kepergian anak kami, KB Marga Butar-Butar, ya. Kami berdoa supaya anak kami ini diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya, dan juga kami berdoa kepada Nantulang dan juga Tulang supaya Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, dan juga Tuhan berikan kesehatan di dalam menghadapi semuanya ini, ya. Jadi kami minta, kami mohon kepada Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, ya, dan juga Bupati dan juga Bapak Gubernur Abdul Wahid, tolong Pak, ini menjadi pusat perhatian Pak. Bapak jangan tutup mata. Jangan tutup mata Pak. Ingat, yang pilih Bapak itu bukan cuma satu suku saja. Yang pilih Bapak bukan cuma satu agama saja. Ingat itu Pak. Saya tahu bagaimana di Riau. Saya tahu bagaimana di Riau. Ya, kebanyakan malah justru suaranya orang Batak itu ke Bapak. Banyak suara orang Batak ke Bapak. Dan ketika Anda sudah menjadi seorang pemimpin di suatu daerah, tidak peduli siapa yang pilih Anda, yang penting Anda itu pemimpin dari semua suku, dari semua agama, dari semua lapisan masyarakat, baik kaya, miskin, ya, itu Pak. Maaf, ya, saya emosi. Kalau untuk hal-hal seperti ini sudah kalian perhatikan bagaimana di video-video sebelumnya. Opung Parbelak mau emosi kalau berbicara intoleransi, ya. Agama Islam pun juga kemarin itu dijelek-jelekan kan. Opung Parbelak marah juga kan, marah, ya, itu dia. Jadi itu aja dulu dari Opung Parbelak pada saat siang hari ini, ya. Kami ucapkan dan kami minta, ya, jangan ada lagi ada berita-berita tentang intoleransi. Ingat ya, kalau ada berita tentang intoleransi langsung kasih nomor WA Opung Parbelak. Ada nomor WA Opung Parbelak. Kasih tahu aja. Kasih tahu aja sama Opung Parbelak. Kita akan beritakan dan juga kita akan forward sampai kemana mentoknya. Ya, kalau bisa langsung sampai ke atas. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Aku yakin dan percaya masalah ini akan semakin panjang. Ya, kalau tidak ada mediasi dan juga tidak ada tindakan dari pemerintah setempat dan juga dari aparat keamanan, ya, lihat ini akan semakin panjang. Maksudnya semakin panjang, ya, ini akan berlarut-larut, ya. Orang nggak akan percaya lagi dengan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu dan juga pemerintahan dari kabupaten-kabupaten yang lainnya kalau masih ada intoleransi seperti ini. Aku udah kenyang dengan intoleransi, sudah kenyang aku. Aku pernah tinggal di satu tempat, ya. Aku nggak perlu sebutkan di daerah mana, ya, karena tidak ada video rekaman yang menjadi buktinya. Aku pernah, ya, aku waktu ngontrak aku di satu tempat. Mereka tanya, kau agama apa? Aku agama ini, aku bilang. Oh nggak bisa Pak, harus agama ini. Oke, aku cari lagi tempat yang lainnya. Ditanya lagi, kau agama apa? Aku agama ini. Nggak bisa agama ini Pak, harus agama ini. Oke. Aku cari. Jadi di satu kabupaten itu aku udah 3 kali mau ngontrak rumah. Perkara ngontrak rumah, aku cari tempat di mana aku bisa tidur. Ya, selalu ditanya, kau agama apa? Mau sampai kapan bangsa ini seperti itu? Sampai kapan? Pergi kalian ke kampung kami, jujur aku bilang sama kalian, mau agama apapun di situ terserah. Mau bangun berapa rumah ibadah di situ terserah. Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Harus belajar kalian dari Sumatera Utara. Ya, walaupun memang kemarin pernah ada praktek intoleran terjadi di Kota Medan, tapi itu semuanya terselesaikan dengan baik. Ya, itu dia. Belajar dulu kalian dari Kota Solo. Ya, oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI. NKRI harga mati.